Kamu tahu nggak sih kasus-kasus yang lagi viral itu loh, yang soal rabies? Rabies penyakit infeksi virus yang melemahkan sistem kerja otak manusia itu ya? Nah, iya itu deh kayaknya. Kamu tahu nggak sih penyebabnya rabies itu apa? Penyebabnya sih karena gigitan anjing ya sih. Soalnya nama lain dari penyakit rabies tuh anjing gila. Jadi penyebab rabies ataupun anjing gila adalah infeksi virus yang menular melalui gigitan hewan. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh ketika air liur hewan yang terinfeksi melalui luka terbuka ataupun selaput lendir. Jadi contoh-contoh hewan yang terkena rabies adalah yang pertama kucing, sapi, musang, kambing, kuda, dan juga anjing. Masa inkubasi rabies atau waktu antara masuknya virus ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala bervariasi. Pada hewan, masa inkubasi selama 3-8 minggu. Dan pada manusia, inkubasi umumnya 2-8 minggu juga. Namun, terkadang bisa sampai 10 hari sampai 2 tahun. Sumber penularan yang utama adalah anjing, kucing, kera. Setelah virus masuk ke dalam tubuh manusia, virus akan tetap tinggal di dalam tubuh manusia dan di tempat terdekat di gigitan hewan tersebut. Kemudian virus akan bergerak ke ujung-ujung serabut tanpa menunjukkan perubahan fungsinya. Selain itu, proses perjalanannya virus ke otak, virus akan membelah diri dan bereplikasi. Hingga saat ini, belum ada pemeriksaan yang dapat mendiagnosis infeksi virus. Penyakit ini umumnya baru bisa terdeteksi setelah pengidap mengalami gejala. Kategori luka rabies dari intensitas keparahannya adalah 1. Rendah, berupa jilatan atau sentuhan di kulit. 2. Sedang, berupa gigitan atau cakaran yang tidak menyebabkan pendarahan. 3. Tinggi, berupa gigitan, jilatan, atau cakaran pada area luka terbuka, mata, atau mulut, dan menyebabkan perdarahan. Setelah terdeteksi, dokter akan melanjutkan pemeriksaan dengan prosedur ini. 1. Tes antibodi, ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekebalan tubuh untuk melawan virus. 2. Scan atau MRI, ini bertujuan untuk mendeteksi perdarahan pada otak akibat virus. 3. Biopsi, ini bertujuan untuk mendeteksi protein virus dari sampel jaringan luka. 3. Kultur virus rabies atau PCR, ini bertujuan untuk mendeteksi adanya air liur hewan pada luka pengidap. Faktor resiko rabies. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya rabies, yaitu bersentuhan dengan hewan liar yang terinfeksi. 2. Memiliki luka terbuka pada kulit. 3. Menerima transplantasi organ dari orang yang terinfeksi. Beberapa komplikasi rabies yang dapat terjadi adalah yang pertama distonia, yaitu kontraksi otot tanpa terkendali. Yang kedua balismus, yaitu gerakan tubuh tanpa sadar. Yang ketiga choreoathetosis, yaitu gerakan tidak terkendali berupa hentakan. Yang keempat gangguan motorik halus. Yang kelima gangguan pola berjalan. Yang keenam, masalah pada komunikasi verbal dan non-verbal. Yang ketujuh, perubahan kekuatan motorik pada lengan dan tungkai. Pertolongan pertama pada pengobatan rabies. Pertolongan pertama yang bisa kamu lakukan jika baru saja tergigit oleh hewan yang terkena virus rabies adalah jika ada pendarahan atau luka terbuka, tekan area luka dengan bersih atau kasa steril. Bersihkan atau cuci luka gigitan cakaran hewan dengan air mengalir dan sabun selama 10-15 menit. Kemudian oleskan cairan antiseptik dengan kandungan povidon, oidon, dan alkohol dengan kadar 70% di area luka. Segeralah ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Rabies bisa dicegah. Lakukan cara ini untuk mencegah paparan virus rabies. 1. Vaksin hewan peliharaan terutama anjing dan kucing. 2. Hindari kontak hewan peliharaan dengan hewan liar, terutama hewan yang menunjukkan gejala rabies. 3. Tutup semua celah dan lubang di rumah yang bisa menjadi sarang hewan liar. 4. Dapatkan vaksin rabies.